Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama kami Sukamto Sastrodimedjo dalam motivasi dan informasi. Hari ini akan kami sampaikan perihal beberapa hal materi yang berkaitan perusahaan yang kurang sehat atau perusahaan yang sedang sakit. Kalau dibiarkan perusahaan yang sedang sakit, dia pasti akan menemui kehancurannya atau kepailitannya atau kebangkrutannya. Banyak cerita-cerita yang konon adalah sebuah perusahaan yang ada di Solo yang luar biasa eksportir. Pandemi kemarin hancur berantakan. Kenapa begitu? Karena yang terjadi tidak bisa ekspor, akhirnya PHK besar-besaran. Nah, artinya apa? Bisa juga faktor perusahaan itu karena eksternal. Maka kebangkrutan atau persoalan itu bukannya persoalan internal. Kadang ada persoalan-persoalan yang sifatnya eksternal begitu. Baik, yang pertama dulu. Perusahaan yang rawan itu kurang sehat ya. Kalau perusahaan sehat jelas. Kalau perusahaan bangkrut ini sudah diambang, tidak bisa ditolong. Tetapi kalau perusahaan ini rawan, kurang sehat atau sakit, ini bisa ditolong. Masih bisa ditolong asalkan harus mengikuti tip-tip yang ada. Nah, yang pertama adalah perusahaan yang kurang sehat itu izin formalnya bermasalah. Izin formalnya entah itu dari dinas lingkungan, dari izin perindustrian atau dari perdagangan, yang pasti izinnya harus direalisasikan ya. Misalnya izinnya yang sifatnya online by online. Kalau misalnya PT juga harus sampai ke notaris, sampai di Departemen Hukum dan HAM dan segala macamnya. Kalau kita membuat usaha tidak ada formal atau payung hukum, yang pasti ini menimbulkan masalah. Ini termasuk perusahaan yang kurang sehat. Termasuk perusahaan harus punya NPWP, nomor peserta wajib pajak. Itu pasti. Berarti ada kewajiban-kewajiban pajak nanti yang harus diselesaikan. Misalnya pajak penghasilan, mungkin pajak karyawan. Kalau itu PKP pengusaha kena pajak berarti harus membayar PPN dan segala macamnya. Artinya izin formal sesuai dengan institusi dan regulasi pemerintah itu diperlukan. Kalau sebuah perusahaan ini tidak ditaati, saya katakan perusahaan itu kurang sehat ya. Kemudian yang kedua, SDI yang pasif, sumber daya insan atau sumber daya manusia yang pasif. Pasif ini cenderung menanti. Pasif itu cenderung tidak kreatif. Pasif itu hanya datang dan pergi sesuai dengan jam, durasi jam. Dia tidak datang dan pergi itu sesuai dengan tupoksi dan pengembangan. Maka karyawan yang pasif itu bisa dikatakan sulit untuk memajukan perusahaan karena kreativitasnya tidak ada. Gregelnya tidak ada, gregetnya tidak ada. Karyawan yang pasif ini hanya dua opsi. Dia dimotivasi, harus diberi semangat agar eksis, atau kontraknya habis tidak diperpanjang, atau mungkin di PHK. Jadi SDM yang pasif ini awal mula perusahaan ini tidak sehat. Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang bisa memotivasi karyawannya. Perusahaan yang bisa menimbulkan kreativitas daripada anak buahnya, perusahaan yang bisa memancing inisiasi dari mitra-mitranya, perusahaan yang bisa menguatkan semangat dan etos kerjanya dari karyawannya. Jadi kalau etos kerjanya bagus, karyawannya bagus, bisa dipastikan perusahaan ini aman, tidak rawan. Tetapi kalau pasif, pasif cenderung negatif, sudah, ini rawan perusahaan. Kemudian yang ketiga, manajemen yang berantakan. Kok bisa? Iya. Manajemen ini bisa berantakan dikarenakan oknum. Oknum bisa juga ada petugas, ada SDI yang main. Sehingga memang membuat kabur daripada sistem SOP yang ada. Misalnya begini, ada di lembaga pembiayaan SOP-nya harus ada agunan. Ada pembiayaan yang tidak menggunakan agunan tanpa sepengetahuan manajemen. Dia keluar dari SOP, standar operasional prosedur, keluar dari standar operasional manajemen. Bisa dipastikan ini sangat rawan. Berarti ada permainan di dalamnya. Di dalamnya ada permainan. Maka manajemen yang berantakan itu cenderung tidak tertata.
cenderung pengawasannya kurang. Cenderung anak buah main atau kantor cabang main tidak ketahuan. Cenderung supervisinya berarti tidak berhasil. Ya. Jadi sistem pengendali internalnya tidak berhasil. Begitu. Oke, baiklah, kita break dulu ya, kebetulan azan. Ya, kita hormati azan dan kita jawab panggilan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar ya Allah. Baik, kita lanjutkan. Adzan sudah selesai. Nanti tinggal melakukan sholat isya berjamaah. Kita lanjutkan. Manajemen yang berantakan tadi disebabkan juga SOP yang tidak jalan, mungkin SOM tidak jalan, sehingga tata manajerial, tata laksananya berantakan. Berantakan itu tidak ada kepastian, tidak jelas, mengambang. Hak dan kewajibannya juga tidak pasti, bergantung personal atau bergantung daripada pimpinan. Sebenarnya manajemen yang tidak berantakan adalah yang tertata adalah SOP-nya jelas, SOM-nya jelas, hal-hal rigid dan detail pun jelas. Jadi perusahaan yang manajemennya berantakan ini dipastikan kurang sehat. Ya. Asumsinya berantakan kayak apa? Ya sudah, misalnya terjadi mispersepsi, terjadi miskomunikasi, data tidak bagus, ya arsip hilang, mudah hilang. Ini berarti berantakan. Ya. Kemudian yang keempat, SOP dan SOM yang tidak jelas, standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen. Di sebuah perusahaan yang yang bagus, itu SOP-nya jelas, SOM-nya jelas. Misalnya begini, ada perusahaan yang menugaskan kantornya atau anak buahnya dinas luar. Jelas berapa transportasinya, ketika mengenap standarnya berapa, uang sakunya berapa, itu jelas. Ya. Kemudian ketika ada yang melahirkan cuti hamil, berapa uang santunannya? Atau ketika dia tidak masuk kerja 3 bulan, berapa yang diterima? Gaji pokok kah? Ataukah semuanya? Nah, ini yang diperhitungkan. Ketika tunjangan anak misalnya, itu sampai berapa? 2, 3, atau semuanya dikasih tunjangan? Nah, standar operasional prosedur inilah yang penting. Itu dari sisi kepegawaian. Jadi ketika kita bicara SOM, bicara SOP, di sana ada tata laksana pekerjaan. Ya, namanya standar operasional prosedur tentang tata laksana operasional. Tetapi juga ada tata laksana yang berkaitan dengan kepegawaian. Nah, bisa juga tata laksana yang bersifat kinerja. Ya. Nah, jadi itulah yang namanya SOM. Ketika
ketika itu berjalan lancar, SOP SOM tidak jelas, ya, tidak jelas, berarti perusahaan itu sakit. Ketika SOP SOM ini hanya bergantung pada bos, perusahaan ini kurang sehat. Yang betul bagaimana? Perusahaan ini benar-benar punya standar baku. Kalau PT ya standar baku PT. Kalau UD ya standar bakunya UD, usaha dagang. Kalau memang koperasi ya standar bakunya koperasi. Seperti undang-undang koperasi. Biarpun saat ini sedang ada mulai revisi. Jadi standar baku itu diperlukan oleh seseorang. Ya. Baik, yang 5. Perusahaan yang tidak sehat itu ciri khasnya tumpang tindih. Tumpang dan tindih. Apanya? Tupoksinya tidak jelas. Tumpang tindih. Ya. Misalnya begini. Kepegawaian ya mengurusi operasional pekerjaan yang sifatnya produksi. Salah. Kepegawaian ya oke mengurusi kepegawaian. Loh, bagaimana kurang? Bisa membantu bisa, tetapi tupoksinya jelas. Rangkap jabatan boleh, tetapi jelas. Untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi, ini yang penting. Sehingga pekerjaan A, B, C, D jelas siapa yang mengerjakan. Pekerjaan D, E, F, G jelas siapa yang mengerjakan. Oke. Jadi, kalau tupoksi tidak jelas, ini perusahaan sedang ruwet, perusahaan ini sedang ada masalah, perusahaan ini sedang sakit. Ya, maka jangan ada tumpang tindih. Apakah boleh rangkap jabatan? Boleh. Kalau memang perusahaan pengen efisiensi, boleh dilakukan rangkap jabatan. Tetapi harus diatur. Ya, diatur sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menghasilkan produk yang kualitatif. Ya. Misalnya produknya harusnya berkualitas. Kalau perusahaan mebel, oke, harus standar pesanan daripada ekspor begini. Kalau standar mebel yang berasal dari tender membuat meja sekolah, standarnya begini. Ya harus begitu. Kalau produknya tidak standar bisa kena komplain. Kalau produknya tidak menarik bisa tidak laku. Gitu loh. Maka saya katakan bahwa harus jelas, ya. Harus menghasilkan produk yang kualitatif. Kalau produknya kuno, seleranya sudah modern, produknya ditinggalkan, bro. Mebelnya nggak menarik. Maka desain mebel, ya, konsep misalnya di Jepara. Jepara itu mebelnya bukan sekedar duduk, sana ada seni, ada desain seni. Ya, kemudian diukir, diberi ornamenan indah, sehingga nilai mebel Jepara ini standar, bahkan tinggi harganya. Karena ada nilai lebih, nilai plus. Apa itu? Ukiran. Tapi beda mebel di daerah kawasan Banaran, Kalijambi, Sragen, atau di tempat lain. Kadang polos. Maka saya katakan, nilai tambah ukir mebel Jepara itu lebih mahal. Nah, pertanyaannya sederhana. Kalau produknya tidak berkualitas, orang tidak senang, orang sudah malas melihat, ini bahaya. Berarti perusahaan ini dalam masalah atau rawan. Ya. Kenapa begitu? Iya. Karena faktanya tidak menghasilkan produk yang baik. Ada perusahaan yang berisiko rawan karena tidak bisa bersaing. Contoh, ada pengalaman. Dulu kami kerja di broadcast di radio swasta. Ada sebuah radio swasta yang di daerah Purworejo, ya, di daerah Manan. Ini tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang lain, dengan radio-radio lain. Kenapa begitu? Setelah kita cermati, kita menjadi konselingnya, menjadi konsultannya. Ternyata ini programmernya jelek. 2, SDM-nya itu melakukan siaran di broadcast, di radio. Ini seenaknya, terlambat. Terus cuma disetel kaset atau mungkin lagu saja, tinggal tidur. Sehingga sajian-sajian produk kualitas radionya sangat jelek. Bahkan bisa dikatakan iklan-iklannya sedikit. Akhirnya berdampak perusahaan ini rawan, akhirnya dijual. Ya, dijual dan dibeli salah satu pengusaha yang ada di Solo. Artinya apa? Bahwa ketika dia tidak bisa bersaing karena kualitatif siarannya jelek, maka mau tidak mau akan dibeli,
akan kalah bersaing. Ya. Jadi ingat, kalau tidak menghasilkan produk yang berkualitas, sangat rawan. 7, tidak bisa bersaing, tadi sudah kamu ya. Tidak disukai konsumen. Ingat, ini bahaya ini. Ketika orang tidak nyaman di sebuah resto, payah. Di Sragen ada sebuah resto, steak. Kita tidak sebut namanya. Awalnya bagus. 2 bulan, 3 bulan, jos. Peminatnya luar biasa. Begitu bulan keempat, sepi. Begitu kita mencicipi masakannya tadi, Masya Allah. Rasanya asin. Kualitasnya menurun 30%. Kalau dulu angkanya itu 80. Sekarang turun menjadi 50. Akibatnya apa? Pembelinya berkurang, amat sangat berkurang. Karena apa? Kualitatif produknya itu jelek. Jadi, sekali lagi, baik, kita teruskan dulu. Jadi tidak bisa bersaing. Yang 2, tidak disukai oleh konsumen. Kenapa begitu? Iya, konsumen ini lepas karena kualitasnya tidak baik. Dikarenakan apa? Ternyata chefnya ganti, bos. Juru masaknya ini ganti, pergi, pindah kerjaan. Belum bisa kaderisasi kualitas chef atau juru masak yang bagus. Nah, ini jadi masalah. Ini perusahaan sebuah resto ya. Jadi maka sekali lagi harus kuat. Ya, jangan sampai dibenci konsumen. Paling enggak cita rasanya harus sama, standar. Yang 9, disebabkan keterbatasan modal, kurang modal. Ada sebuah perusahaan yang pendapatannya awalnya ini bagus, berkurang, sehingga pendapatannya minim, keuntungannya minim, sementara kos operasionalnya tidak bisa ditekan, maka saya katakan pasti modalnya kurang. Ketika modalnya kurang, sulit pengembangan. Ya. Yang baik sebenarnya level 3. Level 3 itu backup 3. Oke, ini usaha modal pertama, asumsinya 100 juta untuk modal pertama. Backupnya di 200 juta. Kalau ada masalah, joki lagi 100 juta. Kalau ada masalah, jok terakhir adalah 100 juta. Paling enggak, kalau perusahaan itu ada double 3 kos, 3 modal, aman. Aman. Bukan hanya 1 modal, 3 backup. Ya, jadi modal pertama, kedua, dan ketiga. Ya, itu lebih bagus. Baik, kemudian yang ke-10 ya. Pendapatan dibandingkan pengeluaran, banyak pengeluaran. Ada pernah suatu saat di sebuah lembaga keuangan di daerah Sragen, operasionalnya sangat tinggi. Yang terjadi pada titik tertentu, pendapatannya tidak bisa menopang. Akhirnya minus. Bahaya. Jadi kalau sebuah lembaga itu minus, lembaga keuangan minus, ini bahaya. Karyawannya digaji dari mana? Untung setelah menyadari posisi perusahaan yang sedang rawan tadi, mengambil langkah percepatan di dalam pengembangan pembiayaan, percepatan di dalam gerakan mencari anggota dan melempar pembiayaan yang ada. Akhirnya eksis. Jadi banyak perusahaan yang tidak bisa eksis, bermasalah dikarenakan itu tadi. Tidak balancing antara pendapatan dengan pengeluaran. Maka saya katakan harus sinergi antara pendapatan dengan kos. Kalau tidak sinergi, sangat rawan. Maka kata kuncinya permodalan itu menjadi kaki-kaki yang kuat dan kokoh. Baik, yang 11, tidak mengukur dengan tren kekinian. Maksudnya apa? Kalau kita bisnis baju, fashion, maka kita harus ngerti selera modern saat ini kayak apa. Loh kak, kami kan, maaf ini produk kami baju hijab. Iya, baju hijab, oke. Tetapi tren itu ada nggak? Selera ada nggak? Nah, jadi sebenarnya pebisnis itu harus mengikuti tren kekinian. Jangan sampai, pengusaha terbatas tidak mengikuti tren kekinian. Ini hancur.
pasti berantakan. Oke? Jadi saya katakan bahwa untuk tidak hancur sederhana, bangun terus eksistensinya. Ya. Yang ke-12, lembaga yang curang. Kok bisa? Iya. Banyak lembaga yang terbongkar karena curang. Ada sebuah distributor di Surakarta misalnya. Ketika dia curang, dia rawan. Ketika dia curang, rawan. Rawan apa? Rawan kasus. Bisa kena kasus hukum. Bisa dilepas dari kemitraan dan segala macamnya. Contoh misalnya, di Sukoharjo pernah ditemukan usaha percetakan. Nyetaknya bukan nyetak jasa cetak, ternyata nyetak uang palsu. Curang kan? Izinnya cetak kertas kok nyetak uang. Akhirnya ketangkap, jadi masalah. Sempat terjadi di Kalisilinan Surakarta ya. Pernah dengar? Nah, belum lama itu. Akhirnya bermasalah, berbuntut hukum. Bisnisnya cetakan ternyata untuk kedok. Yang terjadi dia bisnis uang palsu. Akhirnya berhadapan dengan petugas. Saya katakan ini perusahaan curang. Dolim. Ya kan? Izinnya cetakan kok mencetak uang palsu. Kriminalitas. Maka saya katakan lembaga yang curang tidak berkah. Lembaga yang curang pasti bermasalah. Lembaga yang curang ini hati-hati. Rawan kehancuran. Rawan pailit. Ingat, curang itu jauh dari keberkahan. Jauh dari keberkahan, dekat dengan kehancuran. Maka perusahaan yang baik adalah tetap berkah, manfaat, dan maslahat. Oke, yang ke-13. Mispersepsi dan missinergi. Ini kata kuncinya. Kalau karyawan tidak kompak, kalau tim tidak kompak, maka di kesebelasan itu bisa ada gol bunuh diri. Lu kok bisa? Iya, faktanya di sepak bola ada gol bunuh diri. Nggak sengaja. Artinya di perusahaan juga ada gol bunuh diri. Namanya mispersepsi, miskomunikasi. Ketika seseorang mispersepsi dan miskomunikasi, bisa dipastikan ini perusahaan sangat rawan, sakit perusahaan. Nah iya, misalnya direktur perintah A, karyawan menjalankan B. Direktur perintah C, direktur pelaksana menjalankan perintah F. Parah. Maka perlunya tetap menyamakan persepsi dan sinergi. Yang ke-14, terlambat kaderisasi. Kok bisa? Iya, hati-hati. Terlambat memilih direktur, terlambat memilih bagian produksi, terlambat di dalam marketing, dan pola-pola terlambat yang lain. Ini perusahaan sedang diuji di ujung tanduk. Kami ulang, perusahaan yang terlambat kaderisasi, dia di ujung tanduk. Pada titik tertentu tidak ada pengganti, hancur. Gitu. Baik. Apalagi? Jadi terlambat kaderisasi benar-benar berisiko. Maka saya katakan jangan sampai pernah terlambat. Ada lagi terlambat apa? Mekanisasi. Apa itu? Begini. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan tertentu, menggunakan kekuatan tangan dan manual, apa yang terjadi? Hancur. Karena sudah era digital. Maka saya katakan ada lembaga koperasi, lembaga keuangan, BPR. Dia mencoba memanfaatkan digitalisasi. Loh maksudnya apa? Yaitu sehingga perkembangan zaman itu diikuti. Namanya nuting zaman kelakon nih. Sehingga perusahaan bisa lancar dan berkah. Makanya mekanisasi itu dijalankan. Di era industri itu memporak-porandakan tenaga kerja. Karena apa? Manusia dengan otaknya, dengan kejeniusannya membuat sistemnya apa? Yaitu sistem mekanisasi atau era industrialisasi. Ketika industri itu terjadi, SDM pasti menyingkir. SDM pasti banting setir. Gitu ya. Baik, demikian tadi kawan-kawan masa pintas berkaitan dengan perusahaan yang rawan atau perusahaan yang kurang sehat atau perusahaan yang berada di posisi telur ujung tanduk. Baiklah, semoga ada manfaatnya catatan kecil hari ini. Semoga Allah meridhoi dan mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Kritik, saran silahkan disampaikan ke kami. Jadi satu, hati-hati dengan, ya kita mengulangi, izin formal.
Jangan sampai menjadi masalah ya izin formal. Yang kedua adalah SDI yang positif. Yang tiga adalah manajemen yang kuat. Artinya manajemen yang berantakan, dipastikan perusahaan ini kurang sehat. Jadi perusahaan ini kurang sehat jika izin formalnya bermasalah. Yang kedua SDI-nya pasif, tidak optimis. Yang ketiga manajemen yang berantakan, tidak tertata. Yang keempat SOP dan SOM yang tidak jelas. Nah, SOP SOM yang tidak jelas ini menimbulkan masalah baru juga gitu loh. Ya. Kemudian yang keenam adalah tidak menghasilkan produk. Loh, lucu kan? Ini kok tidak bisa produk? Misalnya contoh, perusahaan pembuat telur bebek. Telur bebeknya sedang sepi, kan tidak produksi. Nah, ini menjadi masalah. Gitu loh. Ya, jadi yang berikutnya adalah tidak bisa bersaing. Contoh misalnya, lembaga-lembaga swalayan yang besar itu sekarang mulai kandas satu persatu. Dimakan apa? Dimakan sistem online, dimakan oleh usaha-usaha mikro yang ada di pinggir jalan, UKM. Kenapa? Ya murah, marginnya murah, nyaman. Nah, gitu. Jadi saya katakan, orang yang tidak bisa bersaing bahaya, pasti di ujung kehancuran. Kemudian tidak disukai pasti akan menjadi masalah. Modal yang kurang pasti, modal yang terbatas ini menjadi masalah dan catatan tersendiri. Ya. Kemudian tadi yang 10 kita ingatkan, yaitu pendapatannya kecil, kosnya sangat tinggi. Nah, ya, yang 11 tidak mengikuti tren kekinian. Modelnya tidak pakai celana panjang, kok pakai celana panjang, misalnya begitu. Ya. Sekarang yang dari tren itu salah satu produk mobil, Jos, motor Jos. Ketika dia dicintai orang, yang pasti akan berkembang. Tapi kalau dibenci, ditinggalkan, bos. Ya. Kemudian ya jangan sampai mispersepsi, jangan sampai terlambat menganalisa dan terlambat mekanisasi. Mekanisasi adalah yaitu tentang tenaga kerja diganti mesin. Baik, demikian tadi kawanku yang berkaitan dengan perusahaan kurang sehat atau perusahaan yang sedang bermasalah. Semoga perusahaan kita aman dan lancar, yang pasti semangat, pasti semua bisa mengurai permasalahan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.